Pernah nggak kamu merasa seseorang datang ke hidupmu bukan untuk menetap, tapi untuk menghancurkan sesuatu di dalam dirimu? Bukan menghancurkan kamu, tapi menghancurkan versi dirimu yang terlalu sabar, terlalu mengerti, terlalu memaafkan. Bahkan saat kamu disakiti. Selamat datang di channel Dini Dinek. Kalau kamu sedang menonton ini bukan kebetulan. Ada pesan yang memang harus kamu dengar malam ini. Dan mungkin ini tentang dia, tentang seseorang yang pernah kamu cintai, tapi ternyata membawa luka yang jauh lebih dalam dari yang kamu sadari. Energi yang terbaca di sini sangat berat. Ini bukan hubungan yang ringan. Ini bukan sekadar salah paham atau timing yang tidak tepat. Ini adalah hubungan yang membawa karma. Aku melihat seseorang yang datang dengan beban hidup yang sudah penuh sejak awal. Dia bukan orang yang kosong. Dia datang dengan luka, masalah, tekanan, dan mungkin juga kebiasaan lari dari tanggung jawab. Dan tanpa kamu sadari, sebagian dari beban itu akhirnya ikut kamu pikul. Kamu jadi orang yang selalu mengerti dia, menahan sakit, mencoba memperbaiki semuanya. Sementara dia justru semakin menjauh saat keadaan menjadi berat. Ini yang jujur harus kamu dengar. Dia bukan tidak tahu apa yang dia lakukan ke kamu. Dia tahu, dia sadar. Kata-katanya menyakitkan, sikapnya membingungkan, kehadirannya tidak konsisten. Tapi dia memilih untuk tetap seperti itu. Ada energi manipulasi di sini. Bukan selalu dalam bentuk jahat yang jelas, tapi dalam bentuk setengah jujur, tarik ulur, membuat kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia membuat kamu merasa seolah kamu yang terlalu berlebihan, seolah kamu yang salah, padahal kamu hanya mencintai dengan tulus. Ada satu hal besar yang sebenarnya seharusnya terjadi dalam hidup dia: perubahan, kehancuran ego, kesadaran, transformasi. Tapi dia menahannya. Dia menolak berubah. Dia menolak menghadapi dirinya sendiri. Dan disitulah karmanya mulai bekerja. Karena semakin seseorang menunda perubahan, semakin keras hidup akan memaksanya berubah. Dari luar, mungkin dia terlihat baik-baik saja. Mungkin dia terlihat sudah bahagia, sudah move on, atau bahkan lebih menikmati hidupnya. Tapi energi yang terbaca di sini berbeda. Ada kekosongan, ada ketidakpuasan yang tidak bisa dia jelaskan, karena apa yang dia kejar bukan sesuatu yang benar-benar mengisi hatinya. Dan ini karmanya. Dia akan terus mencari tanpa benar-benar menemukan rasa cukup. Ada energi ketidakadilan di sini. Seseorang yang pernah tidak memperlakukan kamu dengan layak, tidak jujur, atau mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan perasaan kamu. Dan semesta mencatat semuanya, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyeimbangkan. Apa yang dia lakukan ke orang lain akan kembali ke dia dalam bentuk yang berbeda. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti dalam waktu ilahi yang paling dalam. Dia sebenarnya tahu. Dia tahu dia kehilangan sesuatu yang tulus. Dia tahu dia pernah disayangi dengan cara yang jarang dia temui, tapi dulu dia memilih menutup mata. Dan sekarang dia tidak bisa lagi. Pura-pura tidak tahu. Akan ada momen dalam hidupnya di mana semuanya terasa sunyi. Dan di situ kamu akan muncul dalam pikirannya, bukan sebagai seseorang yang mudah diganti, tapi sebagai seseorang yang seharusnya tidak dia lepaskan. Sekarang kita balik ke kamu. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang seperti ini? Bukan untuk disakiti tanpa alasan, tapi untuk menyadarkan kamu bahwa cinta tidak seharusnya berjuang sendirian. Dan cinta tidak perlu membuat kamu berlutut untuk agar dipilih. Bahwa kamu tidak harus selalu mengerti, selalu mengalah, selalu bertahan, hanya untuk mempertahankan seseorang yang bahkan tidak berusaha tinggal. Kamu belajar bahwa kehilangan dia bukan kerugian, tapi pelepasan. Karena tidak selamanya apa yang kamu genggam bisa kamu miliki. Dan jangan menggantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain. Belajar utuh tanpa rapuh. Pesan semesta
untuk kamu yang menonton ini. Apa yang pergi dari hidupmu? Kadang bukan karena kamu kurang baik, tapi karena kamu terlalu baik untuk diperlakukan setengah-setengah. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar memilih kamu, karena yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan membuat kamu merasa ragu akan nilaimu. Dan untuk dia, biarkan semesta yang bekerja. Kamu tidak perlu membalas, kamu tidak perlu menunggu, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Fokus saja pada satu hal, menyembuhkan dirimu dan menjadi versi kamu yang tidak lagi menerima cinta yang menyakitkan. Dan sebelum kita tutup reading ini, energi yang paling kuat terbaca di sini banyak didominasi oleh elemen udara, seperti Gemini, Libra, dan Aquarius. Juga cukup terasa dari elemen api, seperti Aries, Leo, dan Sagittarius. Tapi, ingat, ini adalah general reading, tidak akan resonate untuk semua orang, dan energi dalam tarot itu bisa saja terbalik. Jadi bisa saja ini bukan tentang dia, tapi tentang kamu, atau situasinya saling bertukar. Ambil yang memang terasa relate di hati kamu, dan lepaskan yang tidak, karena pada akhirnya kamu yang paling tahu cerita dan perasaanmu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semoga pesan hari ini bisa membawa kamu lebih dekat ke versi dirimu yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih mencintai diri sendiri. Sampai jumpa di reading berikutnya.